Beberapa hari ini saya tuh kepikiran terus terhadap Gus Samsudin. Jadi saya itu di hati itu was-was. Saya hanyalah orang biasa yang selalu bermain atau dolan atau sowan di pondoknya Mbah Din. Ada suatu kejadian aneh bahwasanya ketika saya pulang, di belakang itu saya dicegat oleh seekor ular ya. Kalau diizinkan, kalau panjenengan mengizinkan, tekad saya pun juga sudah bulat, ingin membantu panjenengan sebisa saya, seperti itu Gus. Nah ini jenengan mau ikut sama saya, nanti takutnya namun kena santet entah darah linglung kayak kemarin. Pakai cincin saya aja ya, muat enggak? Gak tahu, enggak pernah pakai akik saya. Jadi tadi siang itu kan ada yang WA saya, di admin itu nantang, katanya sudah kali-kali bunuh orang, katanya dia punya ilmu wulut. Ada suara motor datang, ada motor datang, ada motor datang tuh, dua motor datang. Dua motor Gus. Dua motor. Wilujeng pangestu. Kayaknya kuruman ya dugune ya. Nggih. Bisu kayak dugune iki. Oh iki. Kowe ya. Pripun to, Mbah? Napa? Loh, kok nyapa to, Blok? Lah kowe nantang aku nyapa? Apa nak? Settingan iki. Aku settingan. Buktikan. Hayo. Suwane tenan. Suwane tenan. Oh, sudah. Lah sampean langsung nyerang ngono iki mbok ngomong. Allah masalah kok. Kowe ngomong wae nyerang kon ngomong lek apa ora kowe nyerang. Ini pohon pule. Filosofinya mugondang pulih. Jadi pulih dari segala hal nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Mbah Din dan juga Pak Rete, dimanapun panjenengan berada. Semoga selalu senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat-sahabat dan para teman-teman atau dulur-dulur semuanya, pada kesempatan malam hari ini saya itu nggak tahu kenapa, gimana ya, saya itu terlalu berpikir terus, kepikiran terus kepada Mbah Din. Dan saya kok kalau saya lihat di tayangan-tayangan beliau itu banyak sekali orang-orang yang ingin mendolimi beliau, dan mendolimi beliau itu tidak ada katakanlah landasan atau maksud yang nggak jelas lah bagi saya. Yang jelas banyak orang yang ingin mendolimi, ternyata hanya orang yang ingin viral dengan menyebut nama beliau. Jangankan orang yang sudah tenan ya sahabat-sahabat nggih. Orang ngarit bikin channel menyebut-nyebut Mbah Din aja bisa tenar, bisa viral, bisa mendapatkan banyak royalti ya. Tapi yang jelas bukan itu yang saya maksud nggih. Yang jelas beberapa hari ini saya tuh kepikiran terus terhadap Gus Samsudin.
Jadi saya itu di hati itu was-was, kok nggak karu-karuan deh guys ya. Bahkan saya bukan seorang siapa-siapa dan nggak bisa apa-apa. Saya hanyalah orang biasa yang selalu bermain atau dolan atau sowan di pondoknya Mbah Tin. Ada suatu kejadian aneh bahwasanya ketika saya pulang, di belakang itu saya dicegat oleh seekor ular ya. Cuman ularnya ini ya aneh, kenapa ular ini nggak pergi-pergi ya. Dan di punggungnya sini seperti ada huruf gitu guys. Makanya saya gandeng-gandengkan, saya sambung-sambungkan dengan pikiran saya, kok semakin gimana, kayak itu seperti ketakutan sendiri dan khawatir dengan keadaan Mbah Din ya. Karena banyak sekali orang yang menantang beliau ya. Kalau dari penilaian saya, Mbah Din orangnya nggak pernah usil, nggak pernah gimana-gimana sama orang. Bahkan saya yang dulu pernah mendolimi beliau dengan apa ya, dengan kebesaran hatinya juga memaafkan saya, terus mengizinkan saya sowan di pondok, saya boleh ke sini ke sana, wis pokoknya. Dan beliau ini bukan tipikal orang yang apa ya, mengingat-ingat yang sudah-sudah. Jadi beliau ini tipikal orang yang lalu biarlah berlalu lah, mari kita buka lembaran yang baru, kan seperti itu. Jadi di sini saya ingin apa ya, ingin jujur kepada Mbah Tin dan ingin menanyakan sesuatu nih, daripada nanti menjadi unek-unek. Yang jelas di sini saya ingin, kalau memang saya itu bisa membantu ya, ingin membantu dengan sepenuh hati lah, istilahnya seperti itu. Karena kita itu pada hakikatnya wong lanang itu, kalau wong Jawa guys, kudu piye ya guys ya, kalau wong Jawa ya guys ya. Intinya orang wong lanang guys atau laki-laki kita itu sebagai tulang punggung, bukan tulang tulung ya guys. Kita sebagai orang laki-laki harus menjadi seorang tulang punggung. Jadi daripada saya itu kepikiran terus, mending saya tak mencari Mbah Din. Di mana tadi Gusnya Kang? Dikonsultasi. Lagi nggak repot nggak? Udah selesai ya jam segini ya. Ini takutnya kalau saya lagi santai juga mengganggu. Kayaknya lagi sholawat ya Mbah Din. Mbah Din itu orangnya nggak pernah istirahat ya. Siang. Siap. Assalamualaikum. Ini ganggu nggak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astaghfirullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul ja'u indallah innal musiina qad ja'u lidan astaghfirullah. Allahumma sholli alaihi. Ingin putih Pak Teh. Saking griya Gus dari rumah. Nggih, pripun? Nggih. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu panjenengan nggih. Santai aja. Nggih. Cuma
beberapa hari ini hati saya itu apa ya, gelisah ngoten lho Gus. Ada lagunya itu. Hati gelisah. Enggak, ini saya lagi serius ini Gus. Serius Pak. Hidup itu jangan buat serius Pak Andri. Nggih. Santai aja. Cuma kan ada waktunya di mana saya serius, di mana saya bercanda kan seperti itu. Oh, siap. Cuma beberapa hari ini saya tuh kepikiran dengan panjenengan. Karena kenapa saya lihat Jangan naksir saya Pak Andri. enggak Gus, demi Allah. Kalau naksir saya jangan Pak Andri. Ya cuma perhatian sebagai tetanggaan seperti itu. Siap. Dan juga karena dulu saya pernah katakanlah berbuat salah terhadap panjenengan. Limo saya itu ya. Jadi saya itu ingin menebus semua kesalahan saya Gus. Enggak apa-apa, santai aja. Makanya dari kemarin tuh saya tuh kepikiran, tidur pun kepikiran panjenengan. Emang jangan-jangan naksir saya teh. Ya enggak, gimana ya, kalau naksir ya enggak sih. Makanya kedua perhatian sesama tetangga seperti itu. Karena banyaknya orang yang menantang panjenengan sehingga saya itu khawatir dengan keadaan panjenengan. Termasuk temanmu dulu itu ya teh, si badut merah. Antok. Siap. Terus habis itu kemarin waktu saya pulang dari pondok, saya kan biasa lewat belakang rumah, belakang sini kan Gus. Nah itu tiba-tiba ada ular di tengah-tengah Gus. Itu ularnya nggak pergi. Cuma ularnya itu mau masuk ke pondok kok kayak sulit, cuma di depan gitu loh Gus. Jadi pas saya waktu pulang ada ular. Ularnya sebenarnya ularnya kecil ya, tapi di punggungnya sini tuh kayak huruf V gitu Gus di sini. Itu sampai saya deketin kamera sini enggak pergi ularnya. Ada videonya teh? Ada. Nggak mau upload ya? Belum. Belum tak upload. Makanya itu loh ya. Aja sembrono gitu kadang-kadang. Kalau di belakang itu yo jaga ini, hati-hati juga di belakang itu. Soalnya ya tempat ini dari dulu ya wingit juga gitu. Makanya gak ada yang berani nempati kecuali saya. Juga gangguan-gangguan dari luar itu kan bentuknya ular itu. Nanti nyantet itu nggak bisa, nanti lewatnya ular kan bahaya. Dan juga panjenengan kan sering ditantangi dukun-dukun seperti itu Gus. Kalau diizinkan, kalau panjenengan mengizinkan, tekad saya pun juga sudah bulat, ingin membantu panjenengan sebisa saya seperti itu Gus. Tapi ya Bantu doa deh. nggih, jangan sampai kayak yang dulu-dulu itu loh Gus. Saya linglung itu loh Gus. Itu saya waktu sampai kena santet kita. nggih, bahkan saya tuh mau tak hapus, nanti saya kena teguran dari YouTube. Cuma saya melihat itu, ya Allah kok saya bisa seperti itu kan, seperti Apa Mbak upload di YouTube juga ya? Iya, Enak ada, ya? ada. Ada ya. Ya pas gue jajal anu ya. Nggih. Ya sebenarnya gini loh teh. Sebenarnya apapun gangguannya itu nggak akan mudah masuk ke dalam diri kita asalkan jalan masuknya itu nggak ada. Jalan masuknya gangguan, sihir, penyakit dan sebagainya itu yang pertama adalah al-ghadab, marah. Yang kedua adalah alladzi yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas waswas. Dan yang ketiga adalah sedih. Itu jadi yang penting jalan masuknya itu nggak ada ya, nggak akan mudah masuk. Jadi yang penting hatinya harus selalu tenang, hatinya selalu senang. Makanya orang yang hatinya selalu senang itu kayak jenengan suka joget-joget itu nanti gak gampang kena santet. Amin. Amin. Itu yang penting hatinya. Lah hati senang itu kalau syukur. Lah orang syukur itu kalau ingat. Nah orang ingat itu kalau zikir. Nanti kembali lagi zikirullah. Ingat kepada Allah. Itu teh. Siap. Yang penting hatinya ingat kepada Allah itu teh. Nggih. Ya nanti diamalkan lagi amalannya. Siap. Ini juga saya mau berangkat ya teh. Mau berangkat nemuin dukun ini. Nggih. Mau ikut ah? Ya kalau jenengan izinkan mau ikut. Iya. Membantu. Ini lanjut aja ya, sambil salawatan ya. Ini jadi ini teh setiap apa ya namanya, setiap pasien atau setiap tamu atau setiap lover itu yang mengambil media lengkap. Jadi
media lengkap itu komplit gitu loh teh. Jadi bukan yang satuan yang mengambil media lengkap semuanya seperti madu, kunir, garam untuk ruqyah, untuk pengobatan, terus sorban, terus tasbih, itu kan itu lengkap. Kalau lengkap itu kan nilainya 35. Jadi pas bulan ini kebetulan ini diskon ya. Ini dari bulan Agustus ini adalah hari kelahiran saya, dan di bulan Agustus ini adalah bulan Syura. Jadi yang biasanya 35 juta itu di bulan ini cukup 17 juta, 15 juta itu. Itu dapat hadiah cincin, hadiah ya. Hadiah cincin dari saya. Karena memang hal-hal yang kayak gini memang ini sih nggak bisa diperjualbelikan. Nggak bisa diperjualbelikan. Enggak, kalian dekat sini ya, tak kasih tahu ya. Nah, jadi semua ini ya, semua ini. Jadi batu-batu ini saya dapatkan ketika saya menyendiri, ketika sedang di tempat-tempat keramat itu. Nah, ini saya dapatkan ini di pantai Jolo Sutro ini. Ini tembus ini berlubang ini. Ini tembus ke belakang sini. Tuh. Nah, ini. Jadi ini tembus dari sini ke sini, alami ini. Pas ini saya dapatkan dari Jolo Sutro. Kalau ini biasanya atau kata orang ya, yang berlubang gini untuk pengasihan. Atau kalau orang menyebutnya seperti ini batu combong. Itu yang tembus ini teh. Alami ini. Sebenarnya sih sanepan deh kalau seperti ini. Sanepan, kenapa batu linggoyan itu bolong tengahnya kayak gitu. Sebenarnya ini sebagai bentuk kita harus mengingat kepada ibu kita. Kalau ketika ingin hidup kita itu mulia, kita harus sayang kepada ibu kita. Nah, doa dalam bentuk sanepan seperti ini, yang benar-benar dari alam seperti ini, itu luar biasa energinya. Terus kalau yang saya pakai model begini ini, yang kayak gini ini yang batu pusar bumi. Jadi ini yang biasanya digunakan untuk bisnis deh, pusar bumi ya. Pokoknya model lagi ini pusar bumi. Yang seperti ini. Nah, ini kenapa sekarang ini saya rendam dengan air kelapa. Jadi untuk siapapun yang dapat hadiah dari saya yang pemesan paket komplit itu yang 15-an itu 15 jutaan itu semuanya dapat batu alam dari saya. Itu batunya kalau sudah sampai di rumah direndam dulu 3 hari di air kelapa. Nanti setelah itu 1 malam diminyaki. Kalau bisa ngerendamnya mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumatnya diambil, dikasih minyak kayak gitu. Ya untuk wangi-wangian aja. Untuk wangi-wangian. Nah, ini jenengan mau ikut sama saya? Nanti takutnya sama kena santet entah darah linglung kayak kemarin. Pakai cincin saya aja ya. Muat enggak? Enggak tahu. Enggak pernah pakai akik saya. Yang sini enggak muat ya? Ini. Yang tengah enggak bisa deh. Enggak bisa. Bisa. Oke, siap. Saya senangnya ini deh. Jadi ini kalau yang ini nih sama, hampir sama ini. Model ini nih kayak pusar bumi gitu ya. Model pusar bumi. Ada apa? Energinya juga terasa nih Gus nih. Iya, insyaallah. Tapi semuanya kan hanya sarana saja deh. Nggih, lantaran. Nanti kalau orang yang nggak suka pasti bilangnya, wah itu seperti itu di Shopee banyak. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa namanya orang ya. Apa sih? Ngomong aja kok. Nggak apa-apa. Jadi yang dapat batu dari saya itu dapat rumah direndam dulu hari Selasa di air kelapa muda, kalau ada kelapa hijau, terus malam Jumatnya dientas, dikasih minyak
malam Jumatnya. Dulu teman-teman saya perantauan itu banyak sih Gus yang pakai seperti ini Gus. Maksudnya motifnya nggak seperti ini sih. Banyak yang pakai akik. Katanya dari neneknya, dari kakeknya seperti itu. Siap. Boleh dilapis, ditaruh di sini, kasih minyak dulu ya. Apa tak berangkat dulu? Ikut ini deh. Insya Allah. Kalau jenengan berkenan, ini ingin menemani panjenengan. Oke. Jadi tadi siang itu kan ada yang WA saya di admin itu, terus nantang, katanya sudah kali-kali bunuh orang, katanya dia punya ilmu welut putih itu. Nantang saya mau ajak ketemu di hutan. Nggih. Dengan bersedia monggo ikut saya. Nggih, siap. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, malam ini saya mau berangkat sama Pak Rete untuk nemuin dukun, mohon doanya dari saudaraku semuanya. Jadi ini disaksikan langsung sama Pak Rete untuk kita nemuin dukun yang menantang saya. Dan mohon doanya semoga diberikan kesehatan dan juga kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya berangkat, saya juga ingin menyampaikan, jadi untuk semua saudaraku, khusus di bulan Agustus ini yang membeli media komplit di Pondok Nuswantara itu separuh harga, yang biasanya 30 cukup 15 saja, dan nanti dapat batu ini dari saya. Nah ini nanti tinggal sebutkan nama dirinya dan nama ibu kandungnya, nanti saya kasih batu alam dari saya, modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini, memang unik-unik karena ini memang dari alam ya, modelnya memang unik-unik. Ada batu beranak, ini juga unik ini. Ini pernah kayak terbang itu, saya kejar ternyata seperti ini kayak keris itu. Jelas semuanya hanya sarana saja, hanya untuk aksesoris, dan selebihnya mengambil dari kesunahan baginda Rasulullah SAW, karena menurut beberapa hadis bahwa baginda Rasulullah itu memakai cincin. Dan dari Anas bin Malik berkata bahwa mata cincin baginda Rasulullah itu dari batu dan sangat bagus lah gitu, insyaallah. Dan menurut beberapa ulama, salah satunya Al-Haytami, itu menjelaskan bahwa memakai cincin dapat mendatangkan keberkahan dan menjauhkan dari kefakiran gitu. Maksudnya menjauhkan dari kefakiran itu bukan kok cincinnya itu memberikan sebuah manfaat yang lainnya, tapi memang menghadirkan energi positif itu dari batu itu sendiri. Jadi pemakaiannya bisa lebih bersemangat dan lain sebagainya, insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, monggo yang mau silahkan nanti bisa menghubungi nomor admin sini, di nomor di channel YouTube, deskripsi juga ada. Ini dapat batu cincin dari saya. Betul. Yuk kita berangkat. Monggo. Bawa ini nih sayang ya. Sama nantikan ini yang ditikan ini nanti dikasih minyak ya. Tak sini lagi ya.
madu, dan lain sebagainya ini. Ini kontaknya di mana ya kontaknya ya? Di pagi sih dipakai Kang Sofyan. Oh, pegang ya sudah. Besok mau diganti ini katanya knalpot ya. Pengen datengin dukun pakai motor. Bisa aja lah. Jangan lupa ini diajak teman-temannya sholat malam, ya. Tadi yang lagi wiritan itu. Karena yang sholat malam ini mendoakan kita yang berperang di jalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratis Sultan Al-Syamdul Qadir Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Sakulaini ya Kutub Rabbani ya Ghasa Samadani ya Mahmud Subhani ya Muhyiddin Abu Muhammadin Sayyidina Syamdul Qadir Jailani agisni wa amidani fi qadai hajati wa yaqadil hajat wa yaqadil hajat wa yaqadil Allah ya Rabbi. Halo cantik Salim. Dari mana? Anaknya siapa ini? Pak Rup. Oh, siap. Pak RT udah pakai cincinnya, udah berani lah ya. Insya Allah. Motornya ini apa itu mobilnya? Oke siap. Oke, apa tak berangkat dulu? Di itunya ya. Dipindahin sana ya, dikasih minyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kita mau berangkat datangin dukun. Jangan lupa doanya dan juga bantuan sholawatnya. Apa ambilin air minum nanti kalau di sana kehausan. Monggo Pak RT. Kontaknya mana ya, Le? Di sini. Oke, siap. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ini nanti yang mau saya bangun deh. Bangun apa tuh Gus? Ini rencana Joko Buntet. Joko Buntet. Iya.
Maksudnya seperti apa itu namanya? Saka buntut itu Kok penasaran saya? iya nih, semacam ya gerdu lah. Gerdu. Ya gerdon gitu loh ya. Monggo. Assalamualaikum. Apa di? Alhamdulillah, saya itu benar-benar kayak mimpi ya mimpi, kayak enggak ya enggak itu. Saya punya pondok sebesar ini tuh menurut saya tuh kayak mimpi loh teh. Nggak nyangka gitu. Nggak nyangka loh teh, karena saya tuh sampai kadang-kadang kalau malam tuh nangis ya itu. Kenapa? Karena saya tuh nggak nyangka dikasih sesuatu hal yang luar biasa itu menurut saya sama Allah itu. Nggih. Sampai punya lahan segitu luasnya, pondok segitu besarnya, terus anak-anak segitu banyaknya, terus banyak saudara, itu saya itu benar-benar kayak gak nyangka Nggih. gitu. Tapi jenengan itu tipikal gini, Gus. Jenengan itu nggak pernah sadar bahwa jenengan itu memiliki semuanya gitu loh, Gus. Makanya kayak ngimpi deh, kayak Lah, iya. ngimpi. Jenengan itu bahkan mempunyai tanah di dekat makam itu lupa jenengan, Masya Allah. Saya bener-bener sumpah teh, demi Allah teh, selama saya itu punya teh, Iya. belum pernah loh saya itu masuk ke dalam terus Iya. saya tuh ngelihat kayak gimana dalam itu, saya belum tahu loh teh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu benar-benar loh. Waktu sampean posting itu loh, itu Iya. tanahku tuh aku ngono. Lah aku tuh nggak ngerasa kayak bukan punya saya Iya, gitu. padahal udah 2 tahun yang lalu jenengan belinya. Nah itu buat halwat ya enak loh deket makam Iya. situ. Di dalam juga ada musolanya itu. Nah iya, Sudah ada musolanya. Masya Allah, Subhanallah. Ini semuanya ya berkat, terutama doa orang tua, terus barokah ya dari desa ini ya. Nggih. Terus doa dari tetangga, dari saudara, itulah. Karena kalau nggak di Rejowinangun sini ya belum tentu punya tempat seluas itu teh. Makanya kemarin itu kan saya kan yo punya lahan toh teh di luar desa Rejowinangun. Nggih. Dan saya kan yo punya uang. Waktu ada kerusuhan itu kan sebenarnya kan banyak yang bilang wes pindah aja gitu, yang cari tempat yang lain yang aman, yang mendukung. Di tempat lain kan sama dia banyak yang suka gitu. Nggih. Terus saya mikirnya nggak kayak gitu deh. Gusti Allah itu menempatkan saya di Rejowinangun itu pasti ada sesuatu hal yang memang saya harus di situ. Jadi kalau lilin itu cahaya itu memberikan sebuah cahaya di tempat yang gelap, bukan di tempat yang terang gitu. Selain itu juga mungkin kalau nggak di Rejowinangun saya nggak bisa terkenal ini, nggak bisa nikmat ini gitu. Jadi saya nggak akan apa ya, nggak akan pergi hanya karena adanya gangguan. Karena saya tahu juga bahwa yang gangguan itu juga hanya karena serangan dari luar kan gitu. Karena hanya sekedar fitnahan aja, jadi nggak masalah. Karena saya tetap cintanya luar biasa ke Rejowinangun itu karena memang ya barokahnya ya besar ya. Betul. Gitu. Kita ini jangan hanya melihat dari segi akibatnya saja, tapi kita lihat sebabnya itulah. Kenapa kok bisa sejaya ini? Kenapa kok bisa semudah ini? Kenapa kok bisa seenak ini? Itu kan ya karena di Rejowinangun gitu loh. Dapat barokah dari sini gitu. Yang penting benar lakukan lah kayak gitu. Tapi nanti mau bangun yang kedua ini kan beda lagi, kalau bukan meninggalkan atau apa, tapi kan mengembangkan gitu. Mohon doanya semoga yang di pondok itu bisa tembus di jalan deh. Amin, amin. Bisa tembus sampai ke jalan raya, bisa tembus sana, bisa tembus sana, bisa tembus sana deh. Jadi 4 penjuru deh. Sebenarnya yang sebelah sana hampir deh.
tahu nanti jenengan arahnya kemana nanti. Maksudku keempat penjuru gitu loh teh. Iya. Ke sana tembus jalan, sini tembus jalan, sana tembus jalan teh. Kayaknya kamu bisa membantu deh kayak teh. Bisa nanti bilang apa istri dek dijual ya rumahnya. Sudah sih nggak dijual. Kalau dijual itu ya seolah-olah kita itu. Tapi kalau seumpama nih teh, seumpamanya saya bisa beli tempat yang lain, ya, tempatnya itu asik kayak gitu, ya tetap dekat dengan pondok. Itu kalau pindah gitu kan ya nggak masalah mungkin ya teh. Kalau saya sih nggak masalah Gus. Cuma kan kalau istri saya tuh pasti ya, nanti aja lah. Menyimpan nanti sebuah aja. kenangan lah di situ. Iya. Almarhum orang tua juga. Siap. Insya Allah. Tapi saya dan istri saya itu tiap habis sholat ini demi Allah selalu mendoakan panjenengan. Amin. Selalu kirim Fatihah itu selalu. Amin. Doakan bisa tembus 4 penjuru teh. Amin. Nggih, siap. Yang penting doain sehat teh. Nggih. Doain sehat bisa terus berkarya itu aja. Nggih. Karena nikmat Allah yang paling besar setelah iman dan Islam itu adalah kesehatan. Punya apapun nggak sehat ya buat apa? Ada gunanya. Memang kita tuh kalau mendoakan orang, kalau saya Gus ya, ini di Allah Gus nggih. Kalau mendoakan panjenengan berarti gini. Maksudnya bacaan saya itu benar apa salah gitu loh Gus. Saya tuh pasti bilang wajah Sati Samsuddin sedulur papat limo pancer ya mul Fatihah, itu benar apa sih Gus? Iya benar. Benar nggih. Iya, jasa dia itu ya jisim ini. Itu sedulur batin itu berarti kamu sudah wajah sesiah batania, jadi sudah tohir batinnya. Itu komplit sudah itu. Iya. Komplit itu. Insya Allah lah. Ngomong habis sholat sih mesti. Insya Allah. Alhamdulillah ini selama bulan Agustus ini deh. Nggih. Ini media di Pondok Nuswantoro ini saya kasih potongan harga separuh harga karena ya saya sih nggak nyangka ya, saya sendiri nggak nyangka, dan saya sendiri kan sebenarnya nggak bisa apa-apa deh. Saya itu nggak bisa apa-apa, tapi alhamdulillah sampai setiap hari itu ada 5-7 orang itu yang menyampaikan bahwa mereka itu setelah minum madu, pertama mandi dengan garam, terus setelah itu minum madu itu dikasih kesembuhan sama Allah teh. Alhamdulillah. Makanya dari situ saya itu makanya nggih amit ya teh. Sering saya kayak orang datang itu, Gus aku pengen beli madu nggak punya uang, tak kasih teh. Terus kayak kenapa ini saya kasih diskon besar-besaran kayak cuman separuh harga gitu, sampai separuh harga deh. Itu kenapa? Karena saya berharap kalau memang itu berdoa kepada Allah, ya Allah kalau memang media saya itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain, saya ridho, saya ikhlas, dan saya pun yang penting bisa mencukupi santri saya, yang penting saya nggak menelantarkan santri saya, warga saya, wes toh berapapun saya siap kok kayak gitu. Bahkan saya punya rencana kayak mau ngasih gratis itu 1000 botol nih. Rencana saya nanti. Rencana saya juga nanti yang datang tanggal 27 itu seperti itu. Rencana saya seperti itu. Makanya kayak saya kasih harga seminim mungkin itu dalam arti saya itu nggak iya, memang semua orang butuh uang lah ya, tapi uang itu bukan segalanya. Kalau saya punya ya saya ngasih, saya yakin kalau saya ngasih pun juga itu tuh kebaikan diri saya sendiri. Makanya tak kasih harga yang seminim mungkin, semurah mungkin itu, supaya yang tidak mampu pun juga bisa gitu loh, bisa menggunakan itu gitu deh. Karena kemarin ada yang gagal ginjal itu alhamdulillah sembuh, yang kanker alhamdulillah sembuh. Padahal kalau boleh jujur ya deh, aku itu sendiri ya kayak percaya nggak percaya deh. Saya sendiri nggak kayak saya percaya nggak percaya, saya itu bukan siapa-siapa. Oh enggak, terus bukan siapa-siapa, nggak bisa apa-apa deh. Itu problemnya. Saya tuh kayak sampai dulu itu aku yakin ini dosa pora. Terus kalau ada orang banyak datang minta doa gitu kayak ngerasa bersalah, aku
aku ki memanfaatkan orang apa bener-bener bermanfaat sih kayak gitu. Iya. Pertama kayak gitu deh, terus akhirnya sempat menyendiri gitulah, sempat menyendiri, terus akhirnya dapat kayak apa ya, suara gitu dalam hati gitu deh. Dalam hati kita itu ya memang kamu itu nggak bisa apa-apa gitu, tapi kamu itu harus belajar tentang kesadaran. Kamu tuh harus sadar kalau kamu itu posisi kamu sekarang itu dilungguhno. Kamu tuh dilungguhno sama Gusti Allah itu. Kamu itu dilungguhne oleh Tuhan Yang Maha Esa itu untuk menjadi sarana untuk kamu tuh nggak bisa apa-apa. Kamu tuh cuma wayang yang digerakkan sama dalang. Kamu tuh cukup melakukan apa yang saat ini kamu kerjakan itu aja gitu loh. Yang penting kamu itu kayak jangan sampai lupa daratan gitu loh. Kalau kamu itu cuma sekedar wayang kayak gitu, jangan sampai nggak kuat sama lungguan kita kayak gitu loh. Nggak kuat itu artinya ya kayak main perempuan terus memanfaatkan semua orang dan lain sebagainya kayak gitu, itu nanti pasti celaka. Tapi kalau kamu bisa sadar, menyadari dan menyandarkan, itu enggak gitu. Kayak orang-orang yang mimpi ketemu kamu itu. Nah, ini perlu saya jelaskan. Hampir semua orang yang datang ke saya, boleh ditanyakan, kebanyakan karena sudah bermimpi ketemu saya. Nah, itu bener. kenapa? Karena sambungan secara batiniahnya nyambung gitu loh. Gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, ini tadi kan orangnya nantangnya daerah sini, dia mau ngajak ketemuan saya. Oke, saya kesini lah. Jadi cara Jawa ning ngono ndongane ngono Allah mambuh ngono teh. Jadi kabeh serah ning Gusti Allah. Pasrah. Cukup kayak kita itu mintain doa ya kita doakan. Makanya saya melihat saya ngobatin orang itu apa aneh-aneh. Kayak yang dikatakan orang pakai keris petir, pakai degan dan lain sebagainya kayak gitu. Enggak, saya itu cuma ngikutin hati aja. Kalau suruh pakai tembak-tembak anak kecil ya pakai, tanah ya tanah gitu. Tapi enggak itu yang jadi tatoannya, bukan. Itu hanya cuma sarananya tok aja. Nah, terkadang yang nggak paham itu yang karena terkadang orang itu melihat itu dari luarnya saja seperti itu sebenarnya. Tapi kan waktu yang membuktikan. Betul. Hampir semua yang datang itu pernah datang, sudah merasakan, ya akhirnya ya mereka tetap datang. Orang kalau sudah pernah merasakan, ya kan, contoh mereka sudah datang terus berhasil. Mbok arep diomong model piye apa ya ngaruh. Iya. Tapi ada sebenarnya ada yang terpengaruh itu ada. Jadi tapi setelah itu orangnya itu nangis minta maaf. Jadi ada dulu itu orang di Taiwan deh, ya kan, dia kan punya usaha di Taiwan deh. Nah, terus orang itu tuh intinya itu sakit-sakitan, usahanya sepi gitu deh. Terus minta doa dari saya deh. Nah, terus alhamdulillah itu sembuh deh. Nah, kan sembuh, akhirnya ikut saya, terus akhirnya dengar omongan dari banyak serangan itu deh, itu sempat gak cuman goyah, saya sempat ikut nyerang saya loh. Terus akhirnya usahanya sepi lagi, terus minta tolong ke saya lagi, ya saya doakan lagi. Terus habis itu ngoceh sendiri, ngomong sendiri kalau aku saiki wis ndak arep anu, aku ngrasane dhewe kayak gitu. Lucu deh kok jadi. Ada warga yang datang buktiin apa ada bermacam-macam. Tapi yang jelas sekarang ya kalau ada orang yang datang lewat jenengan ini kasih tahu sendiri itu ya nggak bisa apa-apa gitu loh. Terus mau sampean buktikan itu apa gitu, sampaikan itu aja. Tapi jangan khawatir, semuanya sekarang sudah tertata, nggak kayak dulu. Alhamdulillah. Kalau dulu itu saya memang kesalahannya itu semuanya serba sendiri deh. Sekarang beda.
Alhamdulillah. Ini banyaknya manfaat barokah dari kejadian ini. Hikmah dari sebuah Iya. peristiwa kan seperti itu. Dulu kan hanya sekedar pekerjaan tok deh. Ya jenengan kan dulu sama saya kan nggak ada kebersamaannya, Nggak, makanya sama nggak ada. cuman hanya sekedar jaga parkir, Iya. hanya sekedar sebagai ketua apa itu teh? Paguyuban. Paguyuban. Tapi kan pernah nggak dulu berdua sama saya Nggak pernah. ngobrol, kan tahunya Gus Samsudin penipu, Gus Samsudin Ngobrol-ngobrol kalau ada Iya. masalah. nggak pernah ketemu toh. Kalau sekarang kan Benar. beda. Iya. Dan saya pun juga memahami waktu panjenengan itu juga sangat-sangat terbatas kan seperti itu, Gus. Karena banyaknya aktivitas panjenengan dan juga banyaknya orang yang memerlukan bantuan panjenengan, sehingga waktu panjenengan itu juga sangat terbatas gitu. Ini nggak cuma jenengan sih teh, ya, keluarga saya sendiri juga kayak gitu. Nggih. Pak anak saya, istri saya itu. Memang Iya. beda deh, memang suasananya beda. Memang beda, saya sendiri ngerasain itu. Sekarang bisa lebih nyantai gitu teh. Walaupun banyak tamu pun juga tetap bisa nyantai. Tetap bisa nyantai. Sekarang lebih fokus sama yang kita lakukan itu aja deh. Kita tunggu di sini terus nanti kita ke sana ya teh ya. Siap. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati juga ya teh ya. Nggih. Nah, kita di tengah hutan ini. Di tengah hutan kita nggak tahu apa. Dan yang penting janjinya dipakai ya. Ini Pak Gus. Oh, siap. Nanti tetap di hati dikir Allah, 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 Allah itu ya teh ya. Siap. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, Allahumma shalli kita alaihi. turun dan kita cari dukun yang tadi nentang kita. Mana dukunnya teh? Ya, alhamdulillah. Teng mriki Gus penting. Teng mriki anu. Tempatnya di sini. Iya. Tempatnya di sini teh, tapi mana dukunnya teh? Kun? Dukun? Nunggu dukun teh. Tapi belum datang teh. Oh, laki-laki ngumpet. Kau korek teh? Korek di motor aja. Di mobil. Siap. Rete guys. Maaf untuk yang nggak ngerokok ya, karena saya itu NU, jadi no smoking. Teh sama ngerokok nggak teh? Nih biasanya ngerokok kan. Rokok. Gus. Sama ngerokoknya apa Nih. teh? Nggak suka yang ini teh? Nggak bisa ngerokok. Coba apa, teh, kretek. coba. Lumut kalau ngerokok kretek. Lumut ya. Aku nggak tahu ya. Kalau sekarang itu saya sukanya ini deh rokoknya teh. Alhamdulillah. Tetap sambil waspada, jaga-jaga, dan kita juga sambil uzlah menyendiri, ngopi sambil nunggu dukunnya. Kalau dia datang ya biar ke sini. Tapi kayaknya sih dia udah ngawasin kita teh. Tapi belum mau muncul ya nggak apa-apa, kita santai kok. Kita santai kok. Saya ngerasa juga gitu. Ada yang memandang aja dari tadi. Jangan-jangan setan teh. Tadi udah anu Gus, uluk salam kalau saya. Jangan takut, kita punya Allah. Siap. Ya, mulas ya. Pak Rete diajakin ke hutan. Tapi kan kita memang butuh suasana baru teh. Betul. Ya kan? Betul. Yang penting di Samsu. Si Samsu. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ketika ada di keramaian, ya kita senang. Ketika ada di hutan, kita pun ya senang. Intinya dimanapun tempat kita harus senang.
dalam keadaan seperti apapun, yang penting kita senang, kita aja lah teh. Nggih. Jangan ada beban, karena hidup ini untuk dinikmati. Yang penting satu aja deh, nggak maksiat gitu aja sudah. Siap. Yang penting nggak maksiat gitu aja. Pun tuwa Gus. Hmm? Pun tuwa. Oh iya. Nggih. Ya alhamdulillah. Lebih baik bekas preman daripada bekas kiai. Bekas jadi orang jelek itu baik, kalau bekas jadi orang baik itu yang jelek. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Santai guys. Nah, biasanya kan kalau ditantang dukun itu kan selalu tegang. Ya, kita santai aja. Nggih. Ini saya kalau ngerokok sambil gini ya. Kayak gini deh. Biar kelihatan pakai cincin. Oh, biar kelihatan pakai cincin gitu ya teh ya? Gini. Saya nggak nyambung tadi teh. Oh iya mas kalau gitu. Enggak gini. Pamer namanya teh. Enggak. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Gak nyadar tadi baju saya kebuka, bahaya itu. Tinggal ada yang nafsu bahaya kan. Tumben pakai baju kemeja putih Gus. Iya, baru aja dibeliin sama istri. Bosen katanya ngeliat saya pakai jas itu. Ini ngeliat saya pakai baju, oke saya. Saya mah apa aja yang dikasih istri siap. Ngomong-ngomong istri, ada salah satu pesan dari ayah saya bahwa ketika ingin sukses di dalam usaha, itu yang terpenting adalah istri itu bahagia. Maka jangan mudah untuk berkata yang kasar, jangan gampang mulutnya itu untuk berkata yang enggak baik. Secapeknya apapun kita, enggak perlu kita itu marah-marah, enggak perlu kita itu menunjukkan rasa lelah kita supaya istri itu menghargai kita, enggak perlu. Karena menghargai, menghormati itu dari rasa. Semakin diri kita itu pengen dihargai, itu orang semakin ilfil dengan diri kita. Cukup diri kita itu memberikan yang terbaik. Bahkan kalau ayah saya sendiri, saya belajar dari ayah saya, tidak pernah beliau itu mau menunjukkan susahnya, baik itu di depan istrinya maupun di depan anak-anaknya. Pulang kerja copeknya seperti apa, beliau itu selalu tersenyum, ketawa. Dan saya sendiri sering melihat ayah saya itu membantu ibu saya dalam melakukan kegiatan di rumah, entah itu nyapu. Padahal beliau itu dulunya ya seorang guru ngaji yang ketika siang harus bekerja dan malam ngurusin anak-anak santri. Tapi beliau itu tidak pernah menunjukkan kerepotannya, kesusahannya. Itu yang membuat saya itu bangga. Jadi di dunia ini setelah ke baginda Rasulullah, orang yang paling saya banggakan itu adalah orang tua saya. Orang tua. Alhamdulillah. Dan satu hal lagi yang saya kagumi dari ayah saya itu, beliau itu paling tidak bisa kalau didiamkan. Beliau itu paling tidak bisa kalau dinesoni. Entah itu sama istri atau sama saudara, sama tetangga, itu selalu nyelondoi. Itu yang jadi motivasi untuk saya, dan memang saya sendiri belum bisa, tapi saya belajar dari situ. Saya pernah waktu masih
muda ya, kan saya senangnya kalau habis maghrib itu dulu pasti mijitin bapak itu, entah di musola atau di rumah gitu. Pokoknya setiap malam itu ada waktu untuk kumpul antara ibu saya, kakak saya, dan saya itu. Jadi sampai saya tua itu tidurnya masih sama ibu dan ayah saya. Jadi di dalam keluarga saya itu dulu selalu ada waktu untuk bersama. Terutama saya itu paling senang kalau malam itu suruh nginjek-nginjek ayah saya. Nggih. Itu hampir dipastikan setiap malam itu. Jadi nggak kok kayapan itu enggak. Dan saya itu paling senang kalau dikasih uang. Jadi mijitin gitu, nanti dikasih uang 100 rupiah itu. Wah, senangnya luar biasa. Makanya nunggu-nunggu. Kalau Bapak ada tamu itu kalau belum masuk ke kamar, saya belum tidur. Nunggu duitnya padahal. Sama saja sih Rian. Itu yang, dan saya pernah waktu dengar waktu ayah saya itu duduk sama ibu saya waktu masih mijitin itu, ayah saya itu mungkin lagi ada masalah sama ibu atau apa gitu. Dan saya senangnya itu ayah saya kalau ada masalah sama ibu itu pasti ngobrol di kamar itu terus ditanya. Dulu manggilnya itu nduk itu. Karena memang ayah saya itu dulu istrinya 2. Terus yang pertama itu yang menikah dengan kakaknya Mas Budi yang di Kleje, yang membawa saya dulu itu, yang di Blitar itu, yang dulu ada beliau itu. Yang kedua adalah kakak saya yang pertama itu dari istri yang kedua, dan saya ini dari istri yang kedua gitu. Jadi beliau itu waktu mungkin lagi ada masalah gitu tanya ke ibu saya. Jadi kalau ibu saya lagi marah itu ayah saya diam. Nanti kalau sudah selesai marahnya, sudah selesai ngomongnya, itu baru ditanya ada masalah apa gitu. Nggak tahunya ibu saya cemburu gara-gara ada santri putri itu yang belajarnya itu terlalu lama itu loh sama ayah saya itu. Jadi ngobrolnya itu lama itu ibu saya itu cemburu. Itu dijelasin, wong aku ini loh udah tua ya, punya istri cantik kayak kamu, masa iya mau godain santri saya kayak gitu. Itu akhirnya ya reda sendiri kayak gitu. Terus yang ketiga itu gini deh, ayah saya yang membuat saya itu selalu ayah saya itu dari mana-mana, entah itu keluar dari mana atau ada urusan apa, itu kalau pulang itu selalu bawa jajan. Ini yang saya itu makanya kalau lagi keluar, kita memilih keluar atau kemana itu, entah jajan permen, entah dori-dori yang dulu kayak 50 perak itu loh. Iya. Jadi kalau saya ini kalau keluar itu saya berusaha untuk beli makanan. Karena saya itu dulu kalau senangnya kalau saya pulang itu lari itu ya selain kangen, terutama nyari makanan. Nyari makanan, iya. Cari jajannya teh. Enggak gitu, Bang. Itu teh, itu. Makanya kalau ada foto bapak-bapak diinjek-injek sama anaknya, itu saya pasti ngerebes teh. Karena apa? Karena saya ingat ayah saya dulu pasti saya injek-injek kayak gitu teh. Ngitek-ngitek. Iya, ngitek-ngitek. Ngitek-ngitek itu mijitin teh. Iya, paham begitu. Bukan ngicek jelek, bukan mijitin teh. Dan sebenarnya yang ingin saya lakukan sekarang itu gitu teh. Jadi mohon maaf untuk tamu-tamu yang datang, terkadang kayak mulai dari habis maghrib, isya itu mulainya agak-agak malam. Karena apa? Karena ya memang saya pengen ada waktu juga untuk keluarga. Saya pengen kebersamaan dengan keluarga itu nggak bisa tergantikan teh. Betul. Alhamdulillah. Pokoknya untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, bahwa ujian dari seorang lelaki itu adalah seorang wanita. Jadi hawa nafsu lelaki itu yang paling besar itu ke wanita. Dan ujiannya wanita itu adalah harta. Harta entah itu perhiasan, uang dan lain sebagainya. Pokoknya intinya harta lah. Nah, ketika laki-laki ini bisa sabar terhadap wanita, maka dunia akan takut pada kita. Jadi kalau kita marah, bisa ada suara motor teh. Ada suara motor teh. Ada suara motor, denger gak? Iya. Li. Ada suara motor. Ada suara motor.
Dukunnya masa Ada suara motor dulu. Ada suara motor datang tuh. Sini lagi, piye tuh. Tuh. Ada suara motor datang. Ada motor datang. Ada motor datang tuh. Dua motor datang. Dua motor, Gus. Dua motor. Jaga. Ini kayaknya dua motor datang. Tuh, lampunya dimatiin. Dimatikan. Kalau kenapa nggak? Maju sini dong. Dukunya udah Iya itu. sampai dek sana itu dukunya itu. Ada dukun yang nantang kita, guys. Kita ini dari dulu nantang dukun, ya kan? Digangguin dukun, ya. Ngobatin orang-orang yang disantet sama dukun. Lah kok saya disuruh dukun. Bangsat nggak sih? Tapi inilah kehidupan. Jadi intinya sebaik apapun kita, yang namanya orang nggak suka itu pasti ada. Kita ngambil ibrahnya dari baginda Rasulullah SAW saja. Baginda Rasulullah itu baiknya luar biasa, tapi namanya orang yang nggak suka pasti ada. Terus kita juga belajar dari ilmu pertanian juga. Jadi orang yang nanam padi itu pasti tumbuh rumput kayak gitu loh. Betul. Pokoknya yang penting selalu istiqomah mengamalkan sholawat. Dengan sholawat nyambung ke pusat, dengan sholawat hidup jadi selamat, dengan sholawat hidup akan nikmat. Yang penting ho'ah tenan ojo nesuan, sholawatan atine ben tenang. Malam ini Pak RT mau membuktikan apakah ini konten settingan atau tenanan. Dukunya sudah datang, tapi kayaknya nggak berani untuk kesini, atau mungkin masih persiapan ya. Dari tadi nantang saya, motornya sudah ada di sana, tapi yang membuat saya curiga kayaknya nggak cuma satu orang. Nggak satu orang kayaknya. Ada beberapa orang itu kan, tuh. Hanya kita harus waspada juga. Yang penting pokoknya terus istiqomah sholawat. Iya toh? Ini Pak RT sekarang udah mulai berani ya guys ya. Insya Allah. Jangan sombong, terus sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekarang biar tidak dianggap settingan, saya ngajak Pak RT guys, biar tambah jos. Ini mantap. biar tambah mantap. Oh, makan nyiapin apa itu, Gus? Dukun. Jadi nantang saya apa enggak? Kalau nggak jadi, aku tak pulang ya. Tinggal balik. Ini juga saya mengadakan tantangan terbuka nih. Siapapun yang ngerasa punya ilmu santet, boleh nyantet saya. 1 menit 1 miliar, 10 menit 100 juta. Gitu. Bisa numbangin saya. Tantangan terbuka, ayo. Dukun-dukun santet se-Indonesia Raya, di luar negeri maupun dalam negeri, dimanapun berada, silahkan DM nomor admin yang mau nyantet saya. Ayo ketemu di mana. Ini sudah saya buka selebar-lebarnya. 10 menit bisa bikin saya muntah darah 100 juta. 1 menit 1 M. 1 menit 1 miliar. Uangnya bisa di muka. Tanda tangan di atas materai. Tidak perlu ketika tidak bisa membuktikan terus harus membayar dan lain sebagainya seperti si Anto. Nggak perlu kalau saya. Jadi bisa membuktikan ataupun tidak, yang dukun santet mau nyantet saya, ketemuan dek mana, teken hitam putih, ya, mau minta foto saya, tanggal lahir saya, rambut saya, baju saya jabanin. Ya, kalau nggak punya ongkos, saya kasih ongkosnya. Ya, Betul. itulah. Tok.
tok ganjel. Ngono-ngono kancamu iki. Oh alah. Oh iya Dada. Datang ke sini, Gus. Siap. Ayo. Mulai menghampiri dia. Ini santai apa bukan ini? Nanti dukun antok ini. Kalau di antok bukan dukun santet, dukun sulap. Wah. Tenanan iki. Kok gelap men? Oh ternyata masih jauh. Kowe wedi ya, we? Kowe wedi? Kok waduh heram lek mau ngerekam. Dikira settingan mengko lek kowe gak ngetokne raine mukane dukune. Kok ngerekam malah waduh heram. Lan ngendi? Malah mundur-mundur. Ngerekam sing tenanan to. Sama curian. Bocah edan iki. Wilujeng, Mbah. Nah, ya luceng. Nggih. Wilujeng pangestu. Kayaknya kurumen ya dukune ya. Nggih. Oh. Assalamualaikum. Rahayu. Rahayu. Alah. Bisu kaya dukune iki. Oke. Kowe ya. Pripun to, Mbah? Kayaknya grogi masuk kamera iki. Kowe grogi masuk kamera. Kenapa? Loh, kok nyapa to, Blok? Lah kowe nantang aku nyapa? Aman nak. Settingan wi. Aku settingan. Jeneng asmane sinten, Mbah? Asmane sinten? Ora ora. Buktikan. Hayu. Suwane tenan. Suwane tenan. Kaget aku, Mbah. Eh, Santai. Wi, rambutmu asli apa palsu ta rambutmu iki? Kedon iki iso. Keton. Kedon iso. Ranggo golok lah aku mate. Golok. Lepas ranggo peso ya. Ya tau saya teko ning pondok. Tak ketahe rambutmu. Iso masuk iki. Iso. Entuk dhuwit kowe. Oh, tenan nih. Piro? Ayo. Piro? Piro jalukmu? Dasarmu nawani piro, Mbah? Jarmu piro? Loh, sampeyan udah mau piro? Oh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Elah. Ngono wis ngleter. Santai ngono, Mbah. Santai. Santai. Mundur. Ndak Jenengmu sapa? Jenengku Ah, Rete, Mbah. Nami kula asma kula Rete. kowe jeneng rene. Rete ne, nggih kula Rete. Lho kok nek santet lu malah. Kene. Sampun aja lecet-lecet ngono lho, Mbah. Sapa sing lecet? Lho sampean ora ngomong langsung ngono kuwi. Ora kita dari settingan. Makane. Yo kon buktekne lah. Jajal awakmu. Ojo jajal. Lho sampean langsung nyerang ngono iki mbok ngomong. Allah masalah. Kowe ngomong wae nyerang kon lek nyerang kon ngomong lek apa ora kowe nyerang. Biasanya di kota sing licik kok saiki awake dhewe sing licik teh. Sekali-sekali, Gus. Lah, Lah sampean nglekasi lho, Mbak. Mbak lek nyerang mbak ya apa? Oh, berarti ngono lek gelut teh kudune dhewe lek gelut ki ora usah ngangge apa-apa teh. Ngono ae model teh. Cocok lah teh. Allahumma sholli ala. Miso. Dukune miso. Piye mau teh? COK. COK ya. Cuak. Aduh. Dukune cuak. Kok miso barang sampean, Mbak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Cukup dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salim. Hai. Loh. Teh dukune melayu teh. Nanti, Mbah. Hei. Dukune melayu teh.
Ayo, besar lah. Asli. Yang apa kayak digune kayak? Coba apa? Duh, wong akeh Pak Note. Wong akeh dibayar rek. Lah kae lho ora mung sitok tok. Ora mung sitok digune. Wah, gopo ya? La ilaha illallah. Banaspati nomor. Banaspati. Buh, geni dicekel teh. Bismillah. Genine dicekel. Genine dicekel. Ngajak ngopi ya, Bah? Heh? Ngajak ngopi? Berarti gue samsuden ya? Ya, nalan ya? Rete. Nggih. Leres kula, Mbah. Enggak, maksudnya jenenge sampean jenenge sinten? Namine sinten? Hah? Dalbo. Oh, Salebo. Dalbo. Salebo. Oh, siap. Mbah Salebo. Niki saderenge kula nyuwun ngapura. Sebelumnya saya mohon maaf. Jenengan nantang saya itu kenapa? Arep buktek nih. Umpama pengen oleh duit 100 juta wingi kae. Ya. Pokok aku lek wong iso nyantet aku, sak menit tak kayak 1 miliar. Iso ngalahke aku 10 menit 100 juta. 5 menit 500 juta. Pokok julecet lah ya. Ora tau lecet, Mbah. Alah, demu sam- kan disiki apa? Lah sampean dhisik to Bo. Lah sampean dhisik sing lekasi no lho. Masuk lo sampean lecet aku ya iso luwe lecet lho. Apa jeneng digene Tebo? Sapa, Mbah? Salebo. Salebo. Oh, Salebo. Yo ngene lho. Salehoy. Oh, yo ngene lho, Bo. Cemburu to te. Iya. Mbah Salebo. Oh, Mbah Salebo. Yo ngene lho, Mbah Salebo. Kayak ngene iki terus oleh ya apa to, Mbah Salebo. Mbah ben ganteng rambutmu rada di kaya aku ini lho. Rada di mburekne kene lho. Ora perlu. Ben kita wajahe, Mbah. Heeh. Kowe asline dukun tenanan apa settingan? Jajal. Lek tenanan mosok rambutnya di ngarepnya ditutup-tutup ning ini. Apa tak perlu tak saingi ya? Piye Mbah Bo, piye Mbah Bo? Mbah Bo mawon nggih. Teh, aku ambek kuwi ganteng ndi, Teh? Gandeng kula niku. Alah. Iki lha aku rambutku tak padane dek, Teh. Iku kadoan niku. Nah, tak padha-padha ngarepe. Komen, ganteng yang mana saya sama dukun santet ini? Walah, sampean ki pengen oleh duit kowe guse to, Mbah. Ya. Mergo sampean enggak duwe duit. Mergo sampean keramas enggak duwe duit to, Mbah. Rambutnya gimbal iki. Santai to, Mbah Bo. itu kurang ajar ngono we. Santai, Mbah Bo. Lek nganggo ilmu. Santai, Mbah Bo. Kan aku ngomong nganggo ilmu. Kowe fisik ngono wis kurang ajar kalau artiku tak tonyol dah semua. Tapi lek fisik malah keropan kok sampean, Mbah Bo. Ah. Kene guyon ki ya guyon tapi aja kenemenan kowe kurang ajar mbak artiku tak kibung lho. Terus to. Sama wedi mbak awakmu, rambutmu panjang kaya ngono. Ora tau keramas. Kene aku njaluk rambutnya. Rambut sapa? Duwe arang rambut sapa? Rambut sing ndi? Rambut sing ndi, Mbah? Rambut iku ana telu. Ana telu rambutku. Sing ndi rambut? Rambut dhuwur, rambut ngesor. Maksudnya kan di bulu sini kan juga ada. Enggak, Teh. Ini dhuwur ki ngesar kene. Oh, nggih. Milio sing endi njalukmu. Sopo sing rambut jajal sik? Kalau Teh rambutmu Teh. Rete. Nah, Jenengmu Rete ya? jenengku Riki. Lho, iki santriku. Riki, Mbah. Riki Trio, wek-wek. Ya, Mboten rambut kula mau, Gus. ora apa-apa. Mbok pelet aku, mbok santet, mbok pelet aku. Anakmu itu ayu ora apa-apa. Iki Rete apa? Iki. Aku saya gak apa-apa. Sampeyan iki piye to, Mbah Bo? Kok jelas rambutnya teko kono kok sik tekok rambutnya sapa ki piye to? Aku ya, Dang. Tak maca-maca komentar. Dang. Cukup salawat hidup selamat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari bisairil asma'i wa sifati wa alihi Allahumma salli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammadin nurridati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi sayyidina Muhammad. Kecet-kecet. Bagus. Ini Ini gimana? apa? Dia langsung mati-mati dhewe kok. Gedean deler langsung, Gus. Lah ya. Lah ya kuwi. Dia mati-mati dia coba mbok cekel TV-ne teh. Kuwi ne Deler, Gus. Sik, mungkin kena nganu, Gus. apa iki? Teng enten merah-merah mboten tepak. Oh iya. Nek dolar kuning. Enggak dolar kuning. Dari kumbu helar ya, Gus. Oh iya, tutupan teh. Itu mau nih. Oh ngarep nyantet kok tiba-tiba dhewe. Bilang, panas loh jane iki. Piye to jane? Ini deh. Nyantet ngeblak-ngeblak dhewe. Ayo siapa lagi? Dukun-dukun santet dimanapun berada bisa nyantet saya 1 menit 1 miliar, 5 menit 500 juta, 10 menit 100 juta. Oke, kita tunggu siapa lagi yang mau datang. Kalau nggak bisa membuktikan nggak apa-apa, nggak ada denda dari saya, nggak kayak si Anto, santai aja ya, santai aja. Teh, kita mau pulang, satu sudah binasa, kita singkirkan di sana gimana teh? Mobilnya dewi ngelewat kene ngelewat di. Kang, sikile tangannya. Aduh. Nyusah nih, dukun santet iki. Aduh. Bagaimana? Bagaimana? Tinggi nih gini. Aku tabrak mobil. 3. Aduh. Sekali-kali kejam dikit nggak apa-apa. Terus tangannya ketabrak mobil, peletet tangannya deh. Mobilku ngeliatin aku tak mulai saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala. Teh. Terus kene-kene. Teh. Nggih, kepriye, Bang, Gus? Montornya dibonge piye teh? Pun wonten, Gus. Nggih. Montor dukune lho. Lagi montore piye penake? Bikin rasane, Gus. Dia dari maling deh. Iya, jarang. Jarang lah. Tak kuat sih ilmunya deh. Nggih. Iki urip apa anu tapi jangan ambekane deh. Kok ae penting ilmunya deh. Enten sing suarane gedebukan Melayu to, Gus. Kancane. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sri fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa idza batastum jabarin wa idza batastum jabarin. Allah. Sirang ilmu nete santai. Yo, siapa lagi? Dukun-dukun santet dimanapun berada yang punya ilmu santet, ayo bikin janji sama saya. Atau dukun yang katanya bisa menggandakan uang, atau dukun pesugihan, atau siapapun lah itu yang katanya bisa menggandain uang, yang katanya bisa nyantet, kita buktikan. Tanda tangan di atas materai dengan saya. Bisa nyantet saya 1 menit 1 miliar, 5 menit 500 juta, 10 menit 100 juta. Uang muka di muka. Uangnya di muka. Uangnya di ketinggalan tak monggo. Ngapa gua ipo? Kuwi kameramen gendeng kuwi. Karena kaget Kon itu ngerti tadi. apa wedi waduh heramku goblok kuwi. Karena kaget gua. Ya.
Saya tunggu lagi dukun-dukun santet dimanapun berada yang mau nyantet saya, siap kita. Tidak ada yang kita takutkan selagi kita berpegang teguh kepada tali Allah. Yang penting amalkan sholawat supaya nyambung dengan pusat, amalkan sholawat supaya hidup selamat, amalkan sholawat supaya hidup jadi nikmat. Tenan, selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama atau bermanfaat untuk sesama, dan cinta kepada negara. Amin. NKRI harga mati. Tenan. Selamat ulang tahun kemerdekaan bangsa kita. Kita isi dengan hal-hal yang positif, mengajak ke dalam kebaikan, dan jangan ada kebencian. Jaga persatuan dan kesatuan. Jangan mudah diadu domba, dihasut oleh orang-orang yang ingin menghancurkan persatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang.